Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita bisa berhadir di ruangan Masjid Darussalam ini untuk sama-sama ceramah online Ramadan. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua, para shaimin shaimat, mustami'in mustami'at dimanapun berada. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah tidak terasa 17 hari sudah kita berpuasa insyaallah. Dan pada hari ini sesuai jadwal dan tema adalah Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Para shaimin shaimat, tadi dibacakan ayat pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan yang mendapat petunjuk atau memberikan petunjuk kepada umat. Quran adalah menjadikan Quran itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Di sini disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin An Ali ibn Abi Talibin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'al Qur'ana fastadhharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu bi asrati min ahli baitihi kullihim qad wajabat lahumun nar. Diriwayatkan oleh Ali bin Khattab radhiyallahu an karramallahu wajhah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia menyaringkan bacaannya dan menghalalkan yang halalnya, maksudnya yang ada dalam Quran tentang halal lalu dia mengerjakan yang halal dan mengharamkan yang haramnya, yaitu apa-apa yang di dalam Al-Quran dia amalkan, meninggalkan yang haram. Artinya orang yang membaca Al-Quran langsung mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surganya. Dan orang yang ahli Al-Quran tadi bisa memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Keluarganya ada 10 orang yang sudah diwajibkan masuk neraka, tapi ada satu keluarga yang ahli Al-Quran, suka membaca Al-Quran, apalagi hafiz Al-Quran, dia bisa memberi syafaat kepada 10 orang yang wajib sudah masuk neraka daripada keluarganya itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ahli Al-Quran.
Minimal rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Coba bayangkan orang ahli Al-Quran bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Misalnya bininya 4, nah diberinya syafaat keempatnya, alhamdulillah. Nah, anaknya misalnya 6, nah 10. Nah, alhamdulillah, masya Allah Al-Quran. Kemudian di riwayat yang lain, waruya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man qara'al Qur'ana wa huwa fis shalah kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Qur'an dia di dalam salat. Membaca Al-Qur'annya di dalam salat maksudnya dia membaca ayat sesudah Fatihah. Maka bahwasanya ayat yang dia baca tadi satu huruf dibalas dengan 100 kebaikan. Jadi kalau kita sholat bagus ayatnya panjang-panjang, misalnya Isya subuh itu misalnya. Karena satu huruf itu dibalas dengan 100 kebaikan di dalam sholat. Jadi misalnya sholat Isya ayat pertama surah Al-Baqarah, ayat kedua Ali Imran, insya Allah bila salam di belakang ada lagi orangnya. Kepanjangan lah. Kalau Rasulullah, nah memang beliau seperti itu, tapi beliau sholatnya misalnya orang yang semuanya ahli Al-Quran di belakangnya. Kemudian yang kedua, waman qara al-Quran nabi ghairi shalah ala wudu'in falahu bi kulli harfin khamsun wa isrina hasanatan. Siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, artinya tadarus dan berwudu, maka dengan tiap-tiap satu huruf dibalas oleh Allah Ta'ala 25 kebaikan. Jadi hebat yang di dalam sholat tadi, luar biasa. Yang dalam sholat 100 kebaikan, ini 25 kebaikan. Membaca Quran, berwudu, dapat 25 kebaikan. Wa man qara'al Quran ala ghairi wudu'in falahu asru hasanatin. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran tanpa wudu, artinya orangnya hafal. Misalnya membaca surah Yasin karena beliau hafal, surah Al-Waqiah hafal, kemudian Tabarok hafal, nah, tapi tanpa wudu, itu dapat satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi semuanya dapat kebaikan luar biasa. Apalagi Yasin, Al-Waqiah, Tabarok, itu kan amalan-amalan para alim ulama terdahulu. Surah Yasin itu qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Insyaallah siapa yang membaca surah Yasin hati tenang. Biar kada berduit tenang aja hati. Biar berbuka kada makan iwak daging, yang penting lontong. Alhamdulillah. Nah, kemudian Al-Waqiah, nah itu suratul ghina. Kata para ulama suratul ghina, surah kekayaan. Hanya bila membaca surah Al-Waqiah setiap malam, insya Allah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya kaya itu ya bukan kaya harta, yang penting kaya hati. Cukup apa yang ada diberi Allah, sifat qanaah itu yang luar biasa yang namanya kaya. Yang ketiga surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk ini orang yang membaca insya Allah di dalam kubur selamat. Insya Allah dalam kubur tidak dimakan ulat. Jadi hafal Yasin, hafal Al-Waqiah, hafal Al-Muluk, amalkan tiap malam. Insya Allah Bapak Ibu soiman-soimat dalam kubur insya Allah ulat kada wani baparak. Insya Allah pian kada dimakan ulat. Mun pian kada percaya, cobai badahulu. Insya Allah kita kena aja dulu. Masya Allah. Para soimin, soimat, mustami'in, somiat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambungan hadis daripada Nabi kita. An Mu'az bin Jabal annahu qala kuntu ma'an nabiyyi alaihi salatu wassalam fi safarin. Faqultu ya Rasulullah haddatsana bi hadisin nantabi'u bih. Faqala alaihi salatu wassalam in aradtum aisas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wal najata yaumal hasri
wadzilla yaumal harri wal huda minad dolalah fa'adimu qiraatal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa husnun minasyaiton wa rajjahanun bil mizan. Ya, hadis Nabi ini bagus diamalkan. Daripada Muaz bin Jabal berkata ia, bahwasanya aku bersama-sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pelayaran. Jadi Muaz bin Jabal ini belayar bersama Rasulullah dengan kawan-kawan beliau. Ya, tentu saja belayarnya itu kalau zaman dulu paling-paling kendaraannya onta. Paling-paling pelayarannya dari Makkah Madinah ke negeri Syam, itu pelayaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tengah perjalanan Muaz bin Jabal meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami hadis yang bermanfaat bagi kami. Lajari kami bang faedah yang bermanfaat. Nah, jadi sahabat Nabi bernama Muaz minta lajari amalan yang bermanfaat. Maka Nabi bersabda, jika kamu hendak hidup beruntung, jika kamu mau beruntung hidup dan mati sebagai syuhada atau mati syahid, kemudian lepas daripada yaumul hasri, lepas daripada panasnya padang mahsyar, kemudian wadzilla yaumal harri, dapat kenaungan pada hari yang luar biasa panas, wal huda minad dolalah, dapat petunjuk daripada kesesatan. Fa'adimu qiraatal Qur'an, maka hendaklah kamu kekali banyak membaca Al-Qur'an. Karena bahwasanya Quran itu adalah kalamur rahman, kalam Allah yang maha rahman. Dan orang yang sering membaca Quran terpelihara daripada syaitan dan memberati timbangan. Nah, jadi kalau kita ingin hidup beruntung dunia akhirat, matinya sebagai orang yang mati syahid, dan dapat kenaungan atau selamat daripada padang mahsyar. Selamat itu artinya kita tidak kepanasan, dapat kenaungan di padang mahsyar, dapat petunjuk dari Allah, maka rajin-rajin membaca Al-Quran. Jadi Quran itu apalagi paham atau mengerti maknanya, rajin membaca Quran, jangkal membaca Al-Quran, diamalkan seperti yang di muqaddimah, diamalkan Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, hai orang yang sudah beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Di suruhan Al-Quran kita percaya lalu kita puasa, berarti kita mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Misalnya ada larangan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Orang yang beriman, innamal khamru, minuman keras, khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab, penolong berhala, wal azlam, tukang ramal. Nah, itu semuanya adalah amalan syaitan. Kata Allah, fajtanibuh, jauhi itu. Lalu kita turuti, tidak minuman keras, tidak berjudi, tidak membantu orang yang membuat berhala, kemudian tidak meramal nasib, karena yang namanya ramalan itu tidak boleh. Ketentuan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita jauhi itu namanya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapat rahmat dari Allah, dan insya Allah terpelihara daripada syaitan. Dan timbangan kita rajjahanu fil mizan, timbangan kita nanti di yaumil mahsyar itu berat amal kebaikannya bi barakati qiraatil Quran. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah, kemudian ada lagi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambungannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu mata rajulin fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama alaihi salatu wasallam ala janazatihi li yusalliya alaihi fataharrakal kafnu wa najarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajada fihi hayyatun
tamtassu damahu wa ta'kulu lahmahu. Faqasada Abu Bakr radhiyallahu an ayyadribaha panatiqatil hayyatu biiznillah. Faqalat bilisanin fasihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qalat ya Aba Bakrin lima tadribuni wa laysa li zambun wa ana ma'muratun bidzalika. Amarani Allah an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Faqala Abu Bakrin ma khatayahu faqalatil hayyatu lahu salasu khati'atin al-ula tarikus shalah wasaniyatu mani'uz zakah wasalisatu la yasma'u qaulal ulama. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, ada seorang laki-laki meninggal dunia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jenazahnya untuk menyolatkan. Ini Nabi sendiri yang berdiri di muka jenazahnya untuk mensolatkan seorang laki-laki yang meninggal dunia tadi. Pada waktu Nabi berdiri di hadapan jenazah, lalu bergerak-gerak kapan. Di dalam kapan itu gerak-gerak. Menulun langsung buka. Bergerak dalam kapan. Nah, kemudian Nabi memandang kepada kapan yang bergerak tadi. Ternyata di dalamnya ada hayyatun, ular besar yang mengisap darahnya dan memakan dagingnya. Jadi ular tadi memakan dagingnya, ada darah-darah sedikit diisapnya ular di dalam kain kapan. Masya Allah. Jadi zaman dahulu itu kalau memang disisa, memang ditampaykan, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah zaman sekarang ini dilindungi Allah, kayak pun banyak dosanya tetap dilindungi. Nah, memang supaya jadi pelajaran bagi umat yang akan datang. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil tongkat. Pokok soda Abu Bakar mengambil tongkat untuk memukul ular tadi. Hendak dipukul oleh Abu Bakar. Lalu ular besar tadi berkata, bilisanin fasih, ular besar tadi dengan izin Allah berkata dengan lidah yang fasih. Ular binatang bisa ngomong. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, binatang bisa bersaksi. Lalu Abu Bakar bertanya, wahai ular, kata ular lagi, ya Abu Bakar lima tadribuni, wahai Abu Bakar, kata ular tadi, kenapa engkau mau memukul aku? Aku tidak punya dosa, laisa li jambun, aku tidak punya dosa. Aku tidak berdosa, kenapa aku mau dipukul? Lalu dan aku disuruh oleh Allah Ta'ala dengan menghisap darahnya tadi. Disuruh oleh Allah Ta'ala dengan memakan dagingnya. Nah, lalu Abu Bakar bertanya lagi. Allah menyuruh aku, kata ular, mengajab orang ini sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya di dunia ini aku makan, sampai hari kiamat Allah menyuruh aku mengajab orang ini. Masya Allah. Pokoknya Abu Bakar mahotoyah, kata Abu Bakar, dosanya apa? Kesalahannya apa orang ini? Kesalahannya apa? Kemudian kata ular, lahu salasu khati'atin, dia ada punya tiga kesalahan. Al-ula tarikus shalah. Pertama, orangnya meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, ini hati-hati. Orang-orang yang sekarang belajar sholat tidak penting, hati-hati dimakan ulat. Sekarang ada pengajian-pengajian kadang di mana-mana di pelosok yang sunyi-sunyi ada pengajian. Ada guru katanya di sana di WA, pengajian yang tidak sholat lagi, katanya sudah ma'rifat tentang nur, sudah tentang masalah nur, lalu ada sholat. Salah, itu delun mudillun. Makin ma'rifat kepada Allah, makin sholatnya dikerjakan luar biasa.
makin khusyuk dalam sholat. Jadi yang namanya ma'rifat tidak ada meninggal sholat. Rasulullah SAW sholat sampai bangkak kaki beliau. Nah, jadi sholat jangan sampai ditinggalkan. Sholat ini adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Kemudian yang kedua kesalahannya adalah wasan, yaitu mani'ud zakat. Orangnya tidak berzakat. Sampai nisabnya, sampai haulnya, tapi beliau tidak mau berzakat. Ular karena memakannya. Ini di zaman sekarang ini, zaman pandemik ini, zaman apa? Covid-19 corona. Ayo keluarkan zakat ke Masjid Darussalam. Jangan diakal-akali. Ya. Kayak apa mengakali jar? Orangnya sama-sama para saiman-saimat, keduanya sugih, bakawan berdua sugih. Yang satu berzakat 25 juta, berarti duitnya 1 miliar. Yang satunya 25 juta. Kita berzakat juga dua katanya. Ikam berzakat aku berzakat ikam. Nah, itu ngarannya bungul. Itu ngarannya bahurupan kada berzakat. Adalah yang kayak itu ada, tapi di Palangkaraya kada ada, di ujung sana. Mungkin di Papua kan tahu juga. Ada. Nah, orang yang kada harus mestinya diberinya kan tidak sah zakatnya. Orang sugih misalnya diberi tidak sah. Nah, jadi mani'uz zakat dimakan ulat karena dimakan ular besar. Jadi kalau sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, silahkan kepada badan amil zakat, atau langsung kepada yang bersangkutan boleh juga. Nah. Kemudian yang ketiga adalah la yasma'u qaulal ulama. Nah, ini penting juga. Yang ketiga ini orangnya tidak mau mendengarkan perkataan ulama. Padahal al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apalagi di zaman sekarang ini, nah ada fatwa ulama. Fatwa ulama itu sudah berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Fatwa ulama dari pusat, dari provinsi di mana-mana, kemudian kota-kota mengeluarkan fatwa mematuhi ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul ulil amri. Dalam hal ini kita disuruh di rumah, sholat di rumah, tarawih di rumah, Jumatan di rumah. Nah, masih ada yang membangkang, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah. Tidak, ulama itu kan cuma menghimbau, cuma ulama yang membuat fatwa jangan disalahkan. Ini ada yang menyalahkan ulama apa itu ya? Menangati orang sholat Jumat. Nah, jangan disalahkan itu, karena semuanya sudah ulama-ulama yang luar biasa alimnya, kayak kita di Martapura itu Guru Wildan, Guru Fadlan, Guru Kapuh. Kalau di kalau di Jakarta ya guru-guru nang nasional, semuanya sudah ada, semuanya ada dalil dan hadisnya. Jadi perkataan ulama itu kita turuti. Tetapi tentu saja ulama amilin, ulama yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Jangan ulama usu. Ada juga ulama usu, ada juga ulama jahat. Ulama yang ya ulama-ulamaan lah. Ulama-ulamaan. Ya, membaca hadisnya bahasa Latin. Kada bisa sih membaca. Tapi kita juga wajib husud John. Yang penting beliau ulama itu tidak lepas daripada ahli sunnah wal jamaah, kita turuti. Nah, para soimin, soimat, mustamiat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada terakhir daripada tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Ada disebutkan lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Qila ya Rasulullah halillahi azza wa jalla ahlun. Qala na'am. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Ala man akramahum faqad akramahullah wa atahullahul jannah wa man ahanahum faqad ahanahullah wa adkhalahullahu an-nar. Nah,
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita mau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya kita berdoa, Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berilah kami nikmat supaya bisa memandang wajah pian yang mulia. Insyaallah soimin soimat yang masuk surga nanti, insyaallah kita melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, siapa yang mau bertemu Allah, fal yukrim ahlallah, maka hendaklah ia memuliakan keluarga Allah. Jadi bila kita memuliakan keluarga Allah, insyaallah kita bertemu Allah nanti. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah di dunia ini keluarga Allah? Di dunia ada ya keluarga Allah ya Rasul? Qala, berkata Nabi, na'am, iya kata Nabi, di dunia ini ada keluarga Allah. Nah, manhum ya Rasulullah, bertanya lagi sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah di dalam dunia orang yang suka tadarus Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, pahmin au bi ghairi pahmin, pahamkah maknanya, kada pahamkah maknanya, itu termasuk keluarga Allah. Jadi bila kita suka membaca Al-Quran, termasuk keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun para mustami'in mustami'at kalau mau jadi keluarga Allah di dunia akhirat, cangkal-cangkal membaca kalamullah, yaitu Al-Quran. Siapa yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran atau orang yang hafiz Al-Quran, ahli Al-Quran dimuliakannya, maka sungguh ia sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan memberikan surga. Jadi orang yang memuliakan ahli Quran, Allah akan memuliakan orang itu dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wa man ahanahum, siapa yang menghina mereka itu, Allah akan menghina mereka itu dan memasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang ahli Al-Quran dihina, disakiti, disumpahi macam-macam, nah Allah akan menghina orang itu dan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin, para mustami'in, mustami'at, saimin, saimat, masih ada waktu? Mudah-mudahan pas. Nah, mudah-mudahan kita semua, pendengar semuanya yang berada dimanapun, pada hari ini kita adalah tanggal 17 Ramadan. Mari kita sama-sama mengamalkan Al-Quran, terutama dulu dengan banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dengan berkat bulan suci Ramadan ini. Marilah kita termasuk keluarga Allah, dan orang yang ahli Al-Quran tadi bisa memberi syafaat 10 kepada keluarganya, kemudian mungkin dari keluarganya tadi bisa lagi memberi syafaat kepada yang lain. Al-Quran syafi'an li ashabi. Orang yang baca Al-Quran nanti hari kiamat, Qurannya bisa memberi syafaat kepada yang ahlinya. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki yang halal, dimatikan dengan husnul khatimah. Khususnya bagi kita semua kota Palangkaraya dan Kalteng pada umumnya, Indonesia pada umumnya, seluruh dunia pada umumnya. Berkat bulan Ramadan, berkat Al-Quran, COVID-19 Corona mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas kembali, dalam hal ini sholat Jumatan dan pengajian-pengajian di mana-mana dibuka lagi dengan berkat hilangnya virus corona ini. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin amin wa ala barik wa sallim ajma'in.
Allahumma taqabbal minna amalana ala ma kana fihi min du'bina wa taqsirina Allahumma wa asyrikna fi du'ais salihin waj'al lana fi du'aihim hadjan wa nasiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astajib du'ana wasma' fihi nida'ana wa qawi abdalana wa la tarudda aydina sifran ila nukhurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman ajzalta lahum lailatal qadar waj'alta lahum khairan min alfi syahr ba'dhimil ajri karimil zuhur wa ma kana bihi min birri wa dzikrin wa syukrin fataqabbalhu minna wa ahsin qabulana wa ma kana minna min tafritin wa taqsirin wa tadiya'im fatajawaz anna bi sa'ati rahmatika ya arhamar rahimin wa a'tiq riqabana ya Allah wa riqaba abaina wa awladina wa azwajina wa zurriyyatina minan nar waj'alna wa iyyahum minal muttaqin al akhyar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.